Jadi setan itu ada suatu tatanan hierarki yang sangat tertata rapi. Nah, tidak mungkin yang tingkat roh jahat langsung ke Lucifer, harus ada peletapnya juga. Shalom sahabat KP yang berbahagia. Apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya kepada tim Tri Anomali beserta seluruh penggemarnya ya yang selalu mengikuti channel TA ya. Karena saya telah menanggapi video TA sebanyak 2 kali dan saat ini saya tambah lagi menjadi part 3 dengan harapan ya bisalah dipahami dan kita menjalin rekonsiliasi begitu ya, supaya tidak ada saling tersakiti ya. Karena saya lihat komentar-komentar di video yang kedua itu lumayan sadis ya, seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan dulu latar belakang kenapa saya menanggapi video TA ya. Videonya secara khusus yang berjudul wawancara bersama malaikat. Jadi ada teman Kristen ya yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah, bisakah mewawancarai malaikat? Itu pertanyaannya. Dan saya dengar banyak orang-orang Kristen yang mendengarkan channel ini ya, kalau dijadikan sebagai hiburan atau referensi kesaksian hidup ya tidak masalah saya pikir. Tapi kalau sampai dijadikan keyakinan ya untuk memahami sesuatu yang mereka bahas, nah ini masalah. Dan sampai mengabaikan Alkitab ya, ini juga masalah. Kenapa saya bahas? Supaya orang Kristen mengantisipasi begitu ya, supaya bisa membedakan mana kebenaran yang berlandaskan Alkitab, mana yang bersifat pengetahuan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya saya terjebak juga dengan pertanyaan teman Kristen ini yang menyampaikan pertanyaan tadi, bisakah mewawancarai malaikat? Ya, sebenarnya konteksnya lebih mengarah ke apakah tim Tri Anomali ini benar-benar mewawancarai malaikat terang, itu sebenarnya. Tetapi menggunakan pertanyaan, bisakah wawancarai malaikat? Seperti itu. Makanya di video yang kedua, pertanyaannya saya sudah perbaiki menjadi, benarkah mereka mewawancarai malaikat terang? Itu dia. Kenapa pertanyaan seperti itu dan jawaban saya seperti itu juga di video yang kedua tegas? Karena melihat dari latar belakang Tri Anomali adalah anak-anak indigo, dan mereka menyatakan sering ya berinteraksi dengan arwah orang mati dan juga mewawancarai oknum-oknum yang bersifat mistis begitu. Nah, berdasarkan Alkitab, hal tersebut bertentangan dengan iman kami. Ya, karena saya dikatakan juga sombong. Dan ditambah lagi katanya saya menghakimi. Saya hanya mengutarakan firman Tuhan dan ya menyampaikan pendapat berdasarkan apa yang saya gali ya. Saya berpendapat ya itu kemungkinan besar ya, atau bisa dikatakan bukan malaikat terang. Jadi sah-sah saja dong kalau saya berpendapat. Sahabat pun bisa berpendapat ya,
mengenai tanggapan saya, ya silahkan saja. Kalau sahabat tidak terima kata-kata saya, ya saya mohon maaf. Sekali lagi, itu gaya saya untuk menyampaikan atau mengutarakan firman Tuhan, ya. Nah, dalam video yang kedua saya juga mengajak Tri Anomali untuk kembali, ya, bertobat. Nah, ini pun dari sudut pandang Alkitab, ya, atau saya. Yang saya dengar juga Tri Anomali ada yang Kristen, ya. Jadi kok Kristen seperti ini dalam hati saya, sehingga ayo bertobat. Jadi sebenarnya ini wajar seorang hamba Tuhan menegur atau mengingatkan seseorang terhadap kesalahan dan mengajak untuk kembali. Itu sah-sah saja, baca Alkitab. Tugas pelayan Tuhan adalah itu, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya, itu melalui firman Tuhan yang disampaikan. Jadi posisi saya juga harus dipahami gitu loh, ya, sebagai pelayan Tuhan. Jika sahabat tidak setuju dengan tanggapan saya, ya silahkan saja. Sebenarnya ya dari awal memang tanggapan saya ini saya tujukan kepada mereka yang Kristen, pendengar Kristen, ya, supaya kembali ke Alkitab, supaya mengimani Alkitab, ya. Saya tidak anti channel-channel seperti ini sebenarnya. Saya juga sering melihat, tapi saya bereaksi ketika ada yang bertanya dan ada orang yang mulai meyakini, ya, seperti itu. Dari tanggapan video yang ditonton di TA juga bisa kita lihat, ya. Ada yang mengatakan gak usahlah ditanggapi bro, ngapain, apalagi dibenturkan dengan Alkitab. Nah, masalahnya TA itu bikin konten yang bisa dilihat oleh banyak orang, ya. Jadi wajar dong saya juga menyampaikan tanggapan di YouTube, ya. Ini kan satu sama, ya. Jadi nggak ada masalah, kecuali TA tadi menyampaikannya empat mata dengan orang, saya tanggapi dengan video, dilihat semua manusia. Nah, itu baru salah. Jadi fair-fair saja kita bermain opini, ya, atau bermain keyakinan di sini, ya. Ada juga yang mempermasalahkan ayat yang saya kutip, misalnya Yesaya pasal 14 ayat 12. Di situ menggunakan istilah bintang timur. Lalu saya menggunakan istilah Lucifer untuk menggambarkan kejatuhannya dan mempertanyakan bintang timur di situ dengan bintang timur di Wahyu pasal 22 ayat 16. Apakah sama? Lalu bertanya lagi, bintang timur yang kamu katakan Lucifer dengan Wahyu pasal 22 ayat 16, bintang timur adalah Yesus, berarti sama. Lucifer dengan Yesus adalah sama. Itu. Lalu dia bilang lagi, ayat itu tidak bicara tentang Lucifer atau iblis, bro. Ayat itu bicara tentang Raja Babel. Nah, sebentar kita akan bahas, ya. Semoga menjadi pencerahan bagi kita. Ini dia. Lucifer atau iblis dan kawan-kawan. Maksudnya malaikat secara keseluruhan yang berontak kepada Allah. Kita akan bahas, ya. Nah, namun sebelumnya kita akan dengar pernyataan hambanya Evangelis Dautoni terkait dengan 5 tingkatan roh terkutuk atau pemberontak berdasarkan Alkitab. Ini dia. Ada 5 tingkatan roh. Pertama adalah pemerintah di dalam kitab Efesus. Ini berbicara tentang pucuk pimpinan tertinggi setan seluruh dunia, yang itu berupa apa? Satu oknum, satu pribadi yang namanya adalah iblis atau namanya Lucifer. Nah, yang kedua adalah pemerintah. Pertama pemerintah, kedua apa? Penguasa. Apa benar? Pemerintah itu bicara tentang apa? Pemerintah seluruh dunia, pemerintahan kegelapan dikuasai oleh apa? Lucifer. Nah, setelah itu kedua adalah apa? Penguasa. Nah, penguasa ini adalah setingkat jenderal. Setingkat apa, saudara? Setingkat jenderal. Nah,
setiap negara itu ada jenderal setan. Nah, di Indonesia itu ada jenderal setannya, itu di pantai laut selatan, Nyai Roro Kidul. Nah, dan setiap jenderal, setiap negara itu beda-beda, karena semua okultisme tergantung budaya, kepercayaan setempat, dan pengultusan setempat. Nah, sisi dari legenda. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu setelah pemerintah, penguasa, ketiga apa? Penghulu. Nah, penghulu ini adalah setan yang menguasai tingkat satu pulau. Nah, makanya setan yang ada di Jawa kalau dibawa jimat yang ada di Kalimantan, ilmunya berkurang, tinggal 5%. Karena setan pindah lokasi perlu izin mutasi. Nah, yang ketiga namanya tingkat apa? Penghulu. Nah, penghulu ini adalah setingkat gubernur atau setingkat, ingat, kolonel untuk menguasai satu pulau. Nah, setelah itu yang keempat adalah roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini adalah setan yang menguasai satu peleton. Ya, yang mengepalai berapa? Satu peleton. Nah, yang paling rendah itu yang menguasai satu regu, namanya jin. Jadi yang namanya jin itu adalah tingkat setan yang paling rendah. Nah, jin ini yang biasanya disebut penunggu rumah, atau yang menjaga harta karun, atau menjaga gua atau pohon. Nah, ini mengepalai satu regu. Jadi ada ininya, ada pangkat-pangkatnya ini semua. Jadi setan itu ada suatu tatanan hierarki yang sangat tertata rapi. Nah, tidak mungkin yang tingkat roh jahat langsung ke Lucifer, harus ada protapnya juga, prosedur tetapnya juga. Untuk menemui Lucifer itu ada aturannya semua. Karena ingat, pemimpin tertinggi. Kita akan membahas ayat-ayat yang membahas tentang Lucifer atau iblis secara khusus terkait dengan kejatuhannya. Ini yang pertama dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Kita akan baca ayatnya ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang. Ya, kata pertama ya yang perlu kita bahas adalah bintang timur. Ya, ini yang dipermasalahkan. Bintang timur dalam Yesaya 14 ayat 12 ini apakah sama dengan Wahyu pasal 22 ayat 16? Di dalam Wahyu bintang timur adalah Tuhan Yesus, bintang timur terang gemilang. Ya. Sementara di Yesaya menggunakan istilah bintang timur juga. Apakah ini pribadi yang sama? Ya, itu yang pertama kita akan bahas. Ya, kalau kita gali kita akan ketemu jawabannya. Nah, sebenarnya yang menggunakan terjemahan bintang timur adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kalau terjemahan lain saya tidak menemukan kata bintang timur. Misalnya terjemahan Indonesia yang lama, Alkitab tersebut menggunakan istilah
bintang kejora. Ya. Sementara dalam Alkitab terjemahan King James Version menggunakan istilah Lucifer atau Lucifer. Ya. Jadi bukan bintang timur. Nah, sebenarnya yang bisa menjawab lebih lengkap latar belakang kenapa LAI menggunakan istilah bintang timur dalam menerjemahkan Alkitab. Bintang timur yang ada dalam kitab Yesaya dengan Wahyu pasal 22 ayat 16 itu berbeda. Ya, tidak sama. Planet Venus pun disebut sebagai bintang timur. Apakah dia Lucifer? Apakah dia Yesus atau Tuhan Yesus? Enggak kan? Dan bintang timur di sini sebenarnya lebih mengarah kepada analogi, ya. Analogi tentang kedua pribadi ini. Ya, kita tahu Lucifer itu malaikat terang dulunya, tapi berontak. Jadi sebutan itu untuk dia masih melekat karena memang ya dia diciptakan dari cahaya, gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan diciptakan dari api. Nah, sementara Tuhan Yesus ya memang dia adalah terang. Dia terang itu sendiri. Itu Tuhan Yesus. Dia terang dunia. Makanya dia menggunakan istilah bintang timur terang gemilang. Jadi saya pikir tidak masalah, ya. Dan bintang timur di Yesaya dan Wahyu ini berbeda. Lucifer dan Tuhan Yesus tidak sama. Ingat itu. Jangan berusaha untuk merusak sebuah kebenaran, ya. Lalu berikutnya, ada yang tidak setuju ayat ini saya gunakan untuk menceritakan tentang kejatuhan Lucifer ke dalam dosa atau iblis. Katanya ayat ini untuk Raja Babel, bro. Bagaimana mungkin kamu mengutipnya untuk menjelaskan kejatuhan iblis? Nah, saya akan jelaskan secara praktis dan menggunakan ayat-ayat yang lain nantinya, ya. Perhatikan kata per kata atau kalimat per kalimat. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Dengar, engkau sudah jatuh dari langit. Apakah ini bisa manusia? Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Nah, ini jatuh dari langit, jatuh ke bumi. Ya, berarti posisi sebelumnya bukan di bumi, tapi jatuh ke bumi dia. Berarti dari tempat tertentu yang kita tafsirkan dari sorga. Jadi dibuang ke bumi, begitulah, atau jatuh ke bumi. Jadi kata-kata ini sebenarnya lebih tepat kepada iblis. Ya, kalau kepada manusia, saya pikir terlalu memaksakan, apalagi Raja Babel, yang notabene adalah manusia biasa. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya, ayat ini bicara dalang di balik Raja Babel. Jadi kalau ada yang bilang ayat ini bicara tentang Raja Babel, ya, karena di situ disinggung juga Raja Babel. Tapi lebih tepatnya ini bicara tentang kejatuhan iblis. Jadi dalang di balik Raja Babel tadi. Ya. Jadi setiap tindakan manusia yang sombong dan yang penuh dengan kejahatan, saya pikir ada unsur campur tangan iblis di baliknya. Jadi ayat ini mengarah kepada dalang di balik kesombongan Babel yang pernah terjadi di muka bumi. Kita akan lihat di ayat berikutnya. Nah, berikutnya kita akan baca dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 17 sampai 18. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu,
engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu dan akan memakan habis engkau. Dan ku biarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Nah, kata penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah sombong karena kecantikan dan hikmat, ya. Lalu ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi di sini kulempar ke bumi atau ke bumi kau kulempar. Nah, lagi-lagi apakah ada manusia yang bisa seperti ini? Dalam ayat ini secara konteks mengarah kepada Raja Tirus. Tadi Raja Babel, sekarang Raja Tirus. Jadi intinya iblis itu menggunakan oknum untuk melancarkan agendanya, menjatuhkan seluruh umat manusia ke dalam dosa dan menjauhkan orang kepada Tuhan. Itu, ya. Jadi kita bicara tentang dalang di balik Raja Babel dan Tirus. Ya, yang intinya kesombongan terus, ingin menunjukkan kehebatan, kebolehan, ya. Ini dosa yang paling fatal. Pertama kali dia lakukan di sorga, dibuang Tuhan. Dia lakukan lagi kepada Adam dan Hawa. Lalu berikutnya, dalam Lukas pasal 10 ayat 18, ini pernyataan langsung dari Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, ini kata jatuh. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat ini, ya, maknanya sama dengan kitab Yesaya yang kita baca tadi dengan Yehezkiel. Kita lihat lagi ayat terakhir dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi semakin kuat saya menyimpulkan bahwa pribadi yang dimaksud dalam Yesaya 14 ayat 12 adalah iblis. Ya, yang saya sebut tadi dalang di balik raja-raja yang dipakai iblis di muka bumi untuk melakukan kejahatan, berbelok dari ketetapan Tuhan. Jadi kesimpulan saya, berdasarkan keempat ayat tersebut tegas mengatakan iblis atau Lucifer itu jatuh atau dilempar dari surga. Berikutnya, kita akan masuk kepada sifat-sifat iblis. Yang pertama, iblis sombong. Sepakat ya, berdasarkan sejarah yang pernah terjadi di surga dan di bumi. Iblis itu sombong, selalu ingin menunjukkan kehebatan, kebolehan, ya, untuk menguasai dunia, menggantikan posisi Tuhan, ya, memerintah segalanya. Yang nggak bisa lah. Iblis ciptaan, bagaimana mungkin bisa menguasai pencipta? Ya, jadi mari kita introspeksi diri. Saya pun selalu berusaha supaya tidak
menonjolkan kelebihan kemampuan, ya, sehingga orang-orang bilang, oh kamu sombong. Bagaimana mungkin kita menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, diterjemahkan atau ditafsirkan saya sedang sombong? Kalau masalah gaya bahasa tubuh, ya ini saya, ya begini. Kalau khotbah di gereja juga, ya saya kayak gini gayanya, belak-belakan, to the point, ya. Yang kedua, iblis adalah pendusta. Ya, bapak segala pendusta, bohong, memutarbalikkan fakta, ya, sudah sombong, pendusta, dan sangat berbahaya, hati-hati, ya. Lalu yang ketiga, dia penggoda, ya. Oknum yang pertama digoda ya tadi juga Adam dan Hawa, atau Hawa pertama lalu ikut serta Adam untuk melanggar perintah Tuhan, ya. Dan yang ketiga-tiga ini ada di Taman Eden. Kesombongan ada, dusta ada, dan goda ada, ya. 4, jahat. Itu sifat iblis. Dia tidak ingin ada kebaikan di muka bumi, sehingga dia selalu menarik, mendorong orang untuk melakukan kejahatan, sampai orang itu tanpa digoda iblis pun melakukan kejahatan. Itu targetnya, ya. Dia tidak ingin ada kebaikan, apalagi sampai mempermuliakan Tuhan. Itu sifat jahatnya dia. Coba lihat track recordnya dalam Alkitab yang mempengaruhi manusia. Semua mengarah kepada kejahatan. Ya, apakah ada kebaikan? Coba. Yang menilai Lucifer sebagai pribadi yang harus dikasihi. Ya, apakah ada kebaikan dalam dirinya? Hati-hati. Semua itu tipuan. Dia berdusta. Dia menggoda. Ya. Karena ada juga yang mengatakan saya setuju dengan TA, mengasihi Lucifer. Ya silakan saja. Bahkan ada yang bilang aku juga sama seperti TA, mengasihi Lucifer. Ya silakan saja. Ya. Tapi kalau dipaksakan untuk saya juga terima bahwa Lucifer harus kita kasihi, ya tunjukkan ayatnya. Di mana Tuhan perintahkan kita mengasihi Lucifer. Itu. Saya tidak mengatakan kita harus membenci Lucifer, ya. Saya hanya bilang tidak ada ayat untuk mengasihi Lucifer. Ya. Jangan digoreng lagi. Kalau tidak ada kata mengasihi berarti kita harus benci dia. Enggak juga begitu. Alkitab hanya bilang kita lawan, antisipasi terhadap serangannya. Itu. Karena kalau mengasihi itu akan ada unsur mengampuni. Sementara Tuhan tidak mengampuni dia. Ya. Dan ini juga tafsiran yang mengatakan bahwa Tuhan juga mengasihi Lucifer. Ya. Ya silakan saja. Tetapi setahu saya kasih itu pasti ada pengampunan. Sementara Lucifer tidak diampuni dan malaikat lainnya. Yang kedua pasti ada kesabaran. Itu dia. Yang diampuni terhadap dosa hanya manusia kalau bertobat kembali kepada Tuhan. Lucifer tidak. Ya. Nah, berikutnya pencuri. Firman Tuhan yang sahabat dengar, yang disampaikan oleh siapapun, bisa tidak sahabat pahami. Ya, karena iblis mencurinya. Ya, di dalam Alkitab digambarkan seperti benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu atau jatuh ke jalan diambil burung. Itu menggambarkan iblis jatuh ke tanah yang bersemak duri, tidak bisa tumbuh, dan akhirnya jatuh ke tanah yang subur, akhirnya tumbuh menghasilkan buah. Itu menggambarkan suasana hati. Kita siap nggak dengar firman?
Tatkala kita dengar firman, iblis mencuri firman itu supaya kita tidak mendengarkannya dengan baik, supaya kita tidak meresapinya, supaya kita tidak menghidupinya. Itu dan banyak lagi yang bisa dilakukan iblis sebagai pencuri. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang strategi iblis jatuhkan orang percaya. Ingat, dia punya strategi untuk menjatuhkan orang percaya. Jadi patut berhati-hati ya sahabat. Yang pertama, iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Ini dia. Ya, saya berkali-kali ingatkan, hati-hati ya. Permainannya halus. Ya. Sampai orang mengatakan, ya ini kebenaran. Sampai orang mengatakan ini yang terbaik, mari kita dengarkan dia. Begitu. Itu permainan iblis. Dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Jadi apa pengukurnya untuk memahami iblis sedang menyamar sebagai malaikat terang atau seperti malaikat terang? Ya, Alkitab. Apalagi kita tidak bisa menjadikan perkataan si A, si B, si C sebagai dasar. Alkitab itu yang menjadi pengukur bagi kita sebagai orang percaya. Kalau sahabat tidak setuju, ya silakan. Apalagi sahabat beda agama dengan saya, silakan, tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah sahabat Kristen kembali ke Alkitab, ya. Bukan malah menjatuhkan pendapat saya lalu menyerang pribadi saya. Ya enggak lah, saya enggak sejahat itu untuk orang lain. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak diterima, it's okay ya. Ini untuk kebaikan bersama kok ya. Berikutnya, ia seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang siap ditelannya. Wow, ini singa. Ya, yang siap menelan, yang siap memakan. Sahabat pernah ke kebun binatang, pernah lihat singa kalau ketemu manusia, apalagi dalam kondisi lapar, ngeri dia. Dia ingin hancurkan pembatas itu ya, sehingga langsung terkam manusia. Itu iblis. Alkitab nggak main-main menggambarkan sosok iblis ini. Sampai menggunakan istilah seperti singa yang mengaum-aum, mencari mangsa yang siap ditelannya. Apakah kita mau menjadi korban ditelan oleh iblis? Lihat. Bergerak di segala bidang. Satu, dia bergerak di keluarga, lembaga yang pertama, yang utama mendidik generasi, itu digoncangnya. Ya, yang pertama, bergerak di situ. Makanya banyak keluarga-keluarga yang broken. Tujuannya ini untuk menyesatkan keluarga itu, menyesatkan generasinya. Kalau kamu kuat di keluargamu nggak retak, nggak broken, wow, mantap itu berarti. Tapi ingat, dia bergerak di tempat lain. Dia bergerak di pelayananmu. Kamu akan dibuat mencintai pelayanan sampai kamu dikaburkan. Yang kamu cintai bukan lagi pribadinya yang kamu layani, tetapi pelayanannya. Sampai ada orang mengatasnamakan pelayanan segala sesuatu. Aku pelayanan. Padahal saat pelayanan hatinya bukan ke Tuhan. Ya, lalu ada menciptakan pelayanan, mengarang pelayanan dan lain segalanya. Ya, itu dia. Iblis bisa bergerak di situ. Sampai membuat hamba Tuhan lupa sama keluarganya yang poin satu tadi. Akhirnya hancur juga. Dia beri tantangan di pelayanan, makanya ada pendeta-pendeta yang akhirnya terjerat kasus percabulan. Karena terlalu banyak pelayanan, ketemu sama jemaatnya, akhirnya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Hati-hati, orang yang banyak pelayanan tidak didukung dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ini juga masalah. Ya, jadi tidak bisa tutup mata. Kalau pelayanan yang pelayanan, keluarga ya keluarga, nggak bisa. Karena pelayanan yang paling utama adalah keluarga. 3. Kalau sahabat bisa menang di pelayanan melawan iblis,
dia bisa menyerang di tempat kerja. Wow, ini lebih parah lagi. Ya, dia buat sahabat berlawanan dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan kerabat yang lain, supaya ada gesekan. Itu sebabnya tidak sedikit orang melakukan kejahatan di tempat kerja, baku hantam, baku pukul, fitnah sana, jelekkan sana. Itu sebenarnya pekerjaan iblis, menghasut, ya, supaya dia rusak mentalnya, imannya, karena tempat kerja. Sampai ada orang yang angkat telur, istilah kita, di depan pemimpin supaya dia nanti diangkat, dipromosikan jadi pemimpin. Itu nggak baik. Ya udah, kerja ya kerja aja, taat aturan, disiplin, sudah. Tidak usah kamu angkat telur atau menunjukkan kamu supaya dipilih, lalu menjatuhkan temanmu supaya dia tidak dipilih jadi pemimpin, kamu yang naik. Wah, itu kejahatan. Itu adalah karakter iblis tadi, sifat-sifat iblis, ya. Jadi ya hati-hati, di tempat kerja pun dia bisa bekerja. Dan terakhir, di lingkungan. Makanya banyak juga orang yang rusak karena lingkungan. Ya. Walaupun dia dapat didikan yang baik di keluarga dan dia pelayanan dengan baik, bekerja dengan baik, tapi kalau lingkungan tidak dijaga, ini juga rusak. Ya, jadi banyak faktor yang harus diperhatikan supaya iblis itu tidak bisa leluasa menyerang kita. Dan untuk kecanggihan sekarang, ya, kecanggihan teknologi, iblis juga memakai itu. Ya. Gadget iblis pakai juga untuk jadi sarana menyesatkan orang. Ya. Dan pergaulan juga harus dijaga supaya kamu benar dalam Tuhan. Ya, komunitasmu diperhatikan. Saya bersahabat dengan siapa? Saya membangun komunitas di mana? Organisasi apa? Itu juga harus diperhatikan. Bukan semua pukul rata. Memang kita harus toleransi. Memang kita harus bersahabat kepada orang banyak. Tetapi harus diperhatikan lingkungan ini. Ya, karena komunitas kadang-kadang bisa merusak juga. Ya, seperti itu. Apalagi kamu berteman, membangun komunitas dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, ini masalah besar. Seperti ada orang yang berteman dengan agama lain, ya, masuk dalam komunitasnya, tiba-tiba sudah pindah menjadi agama orang lain tersebut. Nah, ini masalah kan? Banyak anak-anak Tuhan saya lihat begitu. Awalnya berteman-teman, ya, akhirnya sudah pindah agama dia. Kenapa bisa begitu? Ya, komunitas tadi, hati-hati. Iblis juga bisa bekerja di situ supaya kita jatuh. Kenapa anak ini bisa jatuh? Ya tadi nggak kembali ke Alkitab, nggak belajar Alkitab dengan benar. Orang yang belajar Alkitab dengan baik saja masih bisa salah, ya, masih bisa kurang memahami ajaran Tuhan. Apalagi yang tidak sama sekali, ya, cepat kali lah, ya. Nah, itu sebabnya sahabat, Alkitab tegas untuk menghadapi iblis, ya, Lucifer dan malaikat-malaikat jatuh lainnya. Kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Alkitab bilang kenakanlah seluruhnya, ya, supaya kita bisa menang melawan iblis. Iblis ini bukan pribadi gampangan, ya. Tuhan aja dia lawan, apalagi yang lain, ya. Tuhan aja dia tentang, dia berontak, apalagi yang lain. Jadi orang yang menganggap rendah iblis itu perlu belajar Alkitab. Sepanjang sejarah dalam peradaban manusia banyak kali yang dia jatuhkan. Orang-orang hebat loh yang dekat dengan Tuhan. Ya, dan juga jangan terlalu meninggi-ninggikan sehingga kita takut kepadanya. Tuhan bilang iblis sudah ada di bawah kaki orang percaya. Selama kita bersama Tuhan, tidak takabur untuk menantangnya, ya Tuhan lindungi kita. Gak perlu cari-cari iblis kau di mana untuk serang dan lain sebagainya, enggak. Kita santai saja sebagai anak Tuhan. Kalau kita diserang, Tuhan yang bertindak. Nah, perlengkapan senjata Allah tersebut ada dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Saya akan langsung simpulkan, ya. Yang pertama, berikat pinggang
menemukan kebenaran. Nah, ini dia kebenaran. Ada yang bilang, bro, tidak ada kebenaran yang absolut. Apakah pandanganmu layak dikatakan kebenaran? Ya, ini kebenaran menurut saya. Saya tegas mengatakan kebenaran itu hanya ada dua. Ya, kalau sahabat tidak setuju ya silahkan. Ini iman saya. Satu adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Alkitab. Firman Tuhan benar tanpa salah. Ya, dasar kita adalah Tuhan Yesus dan Alkitab. Kalau Alkitab sudah sahabat tidak percaya, ya sudahlah. Itu adalah awal dari pembelokan. Berikutnya, berbaju jirahkan keadilan. Jangan menindas orang. Karena kalau penindasan itu mengarah kepada ketamakan, kesombongan, kerakusan. Orang yang seperti ini adalah mirip seperti iblis karakternya yang sudah saya sampaikan tadi. Ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Nah ini, saya memberitakan Injil, di tempat lain memberitakan Injil, di medsos pun saya memberitakan Injil. Itu makanya saya ajak orang, ayo kembali bertobat kepada Tuhan. Itu memberitakan Injil. Itulah tugas kita, ya. Jadi jangan anti kalau saya bicara Injil, firman Tuhan, mengajak orang untuk bertobat. Bukan saya sombong, merasa benar sendiri, bukan itu alasan utama. Ini dia. Dan ditambah lagi memberitakan Injil adalah bagian dari amanat agung, perintah Tuhan bagi setiap orang percaya. Ya. Jadi kalau sahabat sudah tidak memberitakan Injil, jangan pula menyerang kita, hamba-hamba Tuhan. Ya. 4. Perisai iman. Nah ini, iman itu penting. Ya, kemanapun sahabat pergi, iman harus tetap ada kepada Tuhan, kepada Allah dengan sepenuh hati. Iman yang disertai dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan kita harus mencerminkan iman kita. Ya, seperti itu. Iman, tapi membunuh orang itu nggak benar. Lalu merugikan orang itu nggak benar. Iman yang benar ya memberkati orang. Berikutnya, ketopong keselamatan. Ini dia. Ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Selamat secara fisik, selamat secara spiritual. Ya, pastikan sahabat sudah sungguh-sungguh dalam Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sahabat akan diselamatkan. Keenam, pedang roh. Nah ini Alkitab. Pedang roh adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab. Jadi bermain dengan pedang roh. Saya sering sekali ada godaan dan lain sebagainya, tiba-tiba nggak jadi lakukan godaan itu. Karena godaan itu untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Kenapa bisa begitu? Karena ada firman yang saya ingat dalam pikiran dan hati saya. Tiba-tiba saya ambil keputusan tidak mau lakukan itu. Nah itulah tugas pedang roh. Jadi mari dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan anti terhadap firman Tuhan. Sahabat mengagung-agungkan ilmu pengetahuan di luar sana tanpa cross check. Saya orang yang tidak anti dengan pengetahuan. Saya juga mendorong orang untuk memperjuangkan knowledge. Tetapi hati-hati, setiap knowledge harus dikonfrontasikan dengan Alkitab. Jangan sampai pengetahuan itu bertentangan dengan Alkitab. Kalau sesuai dengan Alkitab masih oke, tapi kalau bertentangan, tinggal ambil keputusan. Kalau sahabat serius dan benar-benar pengikut Tuhan sejati, pasti akan memilih Alkitab sebagai dasar pengambilan keputusan. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Itu dia. Keenam, doa secara intensi. Ada yang mengatakan ini tidak masuk. Jadi sebenarnya perlengkapan senjata Allah hanya 6. Ya silahkan saja. Ya ada yang mengatakan 7. Ini nggak masalah. Ini hanya masalah cara pandang.
Tapi doa pun itu penting. Doa ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Interaksi, komunikasi. Jadi banyak berdoa. Termasuk menghancurkan kuasa iblis juga dengan doa. Ya, seperti yang diajarkan hambanya evangelis Dakoni. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan dari si jahat. Darah Yesus buka pintu berkat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus. Amin. Itu doa. Doa syafaat untuk bangsa negara. Doa syafaat untuk orang-orang beriman. Doa untuk keluargamu dibenteng. Sebelum saya sampaikan ini, saya doa dulu. Tuhan, bentengi saya dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus bekerja. Lalu saya sampaikan materi ini. Doa adalah napas orang percaya. Nah, itu dia sahabat. Jadi sekali lagi jangan main-main dengan iblis atau Lucifer dan kawan-kawan. Hambanya mengatakan mereka punya struktur kepemimpinan, strategi luar biasa untuk menjatuhkan orang percaya. Hati-hati penyamarannya, harus cerdik dan mengetahui gerak-gerik iblis untuk menyerang kita. Ya, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk melukai hati tim Tri Anomali dan penggemarnya ya. Tapi ini beban buat saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya tidak bantu teman-teman Kristen juga masalah. Tapi setelah ini, ya silahkan. Sahabat tidak percaya, tidak sepaham dengan saya, nggak apa-apa. Ya, anggaplah ini sebagai pengetahuan. Tapi bagi saudara saya yang Kristen, saya mengajak untuk kembali ke Alkitab. Ya, kembali ke Alkitab supaya iman kita dikuatkan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan terakhir, melalui tanggapan saya di awal tadi, saya tidak bermaksud membatasi kuasa Tuhan. Dengan pertanyaan, bisakah wawancarai malaikat? Ya, saya sudah klarifikasi. Pertanyaan yang tepat adalah, benarkah mereka mewawancarai malaikat terang? Ya, lalu saya tegas mengatakan tidak. Bukan berarti Tuhan tidak bisa lakukan itu, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena melihat latar belakang Tri Anomali dan Alkitab seperti itu. Ya, kalau bicara tentang kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, apapun dia bisa lakukan. Nothing is impossible. Tetapi dia tidak akan mungkin melanggar firman-Nya. Tuhan bilang, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Artinya bagaimana mungkin ada malaikat terang diundang dengan orang yang sering melakukan hubungan dengan arwah-arwah orang mati. Dengan roh-roh yang bersifat mistis. Yang sebenarnya adalah larangan Tuhan. Jadi ini dasar buat saya. Tapi jangan takut. Buat Tri Anomali ini hanya untuk cover bagi saudara-saudara saya Kristen. Ya. Bagi sahabat yang tetap mau mendengarkan Tri Anomali, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi jadikanlah sebagai pengetahuan atau hiburan. Tapi untuk kebenaran, kembali ke Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai.